Pindah tempat. Selamat siang lagi. Maaf tadi terputus. Kita coba pindah ke lokasi yang mendekati koneksi internet. Rupanya kalau dari Bintaro ini ada masalah sedikit. Ya. Oke, kita akan mengundang kembali. Tadi Dr. Ari Polim sudah bicara sedikit tentang mual itu adalah sesuatu yang harus dinikmati katanya, ya. Kita lanjut ya, Dr. Ari Polim. Jadi mual adalah satu proses fisiologis, nikmati saja. Nah, sekarang lebih jelas mudah-mudahan. Maaf ya, ini tadi Iya, Dokter Tiwi. Terlalu banyak pohon di sini. Silakan. Sudah lanjut bicaranya lanjut. semangat, sudah sampai Makanya, semangat hilang kita. Tapi saya save, jangan takut, saya save. Iya, iya. Sekarang kita berlanjut. Silakan. Sampai mana? Organogenesis. Ya. Ya. Jadi anemi di faktor Indonesia risiko. di WHO 40%. Tuh kan? Ya. Mati lagi. Maaf, enggak ya? Nggak, saya masih mati jalan ya? kok. Iya. Masih jalan Jadi ya, tadi 40%. selain ya, nggak apa-apa. Jadi kita selain tadi bahwa ibu-ibu hamil, orang wanita sering terjadi kekurangan anemia, itu faktor risikonya tadi karena kebutuhannya kurang dari makanan, daripada menstruasi yang berlebihan. Dan ingat, kita masih banyak penyakit-penyakit infeksi dan parasit, ya. Cacing terutama cacingan itu juga bisa menyebabkan terjadinya anemia. Ya, jadi makanya kita juga harus perhatikan kalau ibu hamil tuh ada infeksi cacingan atau tidak, infeksi parasit itu harus diperhatikan karena itu akan menyerap zat besi. Ya, sumber parasit itu sayur-sayur mentah kan juga sama sekali. Nah, makanan-makanan yang sayur betul, itu harus hati-hati. Kan? Ya. Kalau yang makan-makan pork itu juga hati-hati, ya kan? Yang setengah matang, ya. Setengah matang. Jadi memang hati-hati. Di dalam trimester pertama itu kita perlu perhatikan selain tadi pola makan yang walaupun kita mual, kita makan sedikit-sedikit tetapi sering, tetapi pola makannya yang penting bergizi, ya. Kita tidak perlu makanan yang harus terlalu banyak karena peningkatan berat badan di dalam 3 bulan pertama itu cukup paling setengah sampai 1-2 kilo maksimal itu udah cukup untuk ibu hamil. 2 kilo ya. aja. Iya. Jadi jangan khawatir, 3 bulan pertama memang untuk kenaikan berat badan tidak mudah, sangat tidak mudah. Tetapi pertahankan berat badan stabil, yang penting jangan turun. Ya, gitu. Ya. Jadi periksa HB trimester 1 harus. HB normal itu berapa? Ya, jadi pada wanita hamil itu kurang lebih kalau bisa 11. Ya, 11. Jadi 11, ya, karena kalau kita bicara sudah anemia itu artinya di bawah 10 gitu. 11 itu sudah sangat cukup untuk wanita hamil di dalam trimester pertama. Jadi itu sudah bagai modal. Kalau trimester pertama aja HB-nya sudah turun, wah ini tanda warning nih. Kita harus cepat-cepat kumpulin HB-nya. Karena ingat, kebutuhan zat besi itu selama 9 bulan itu kurang lebih sekitar 1000 mg. Ya, untuk pada wanita hamil. Nah, setengahnya 50%, 500 mg itu untuk mempertahankan HB ibunya. Ya, 300 mg itu untuk bayi dan juga plasenta atau ari-arinya. Dan 200 mg itu yang dibuang. 200 mg itu yang dibuang. Dibuang. Oke. Jadi kalau kita tidak bisa mengejar itu. Ya. Organogenesis itu ya, kalau dari segi bayi nih, 25 hari itu otak tabung otak itu udah terbentuk. Jadi sebetulnya itu adalah salah satu yang vital dan kehamilan harus dipersiapkan. Setuju? Setuju, betul. Setuju. Ya. Jadi walaupun dia susah punya anak, ya kan? Walaupun dia susah punya anak, walaupun itu dari morula, walaupun dia usianya sudah 35-38, kalau bisa jangan buru-buru hamil gitu loh lagi gitu kan. Pesannya gitu nih dari dokter anak gitu ya. Walaupun betul. Itu kadang-kadang susah ya. Kadang-kadang susah karena ibunya udah umur 40 misalnya gitu ya. Gitu. Lanjut lagi dokter Ari, silakan. Nah, itu penting juga di dalam trimester pertama ini juga kita harus memeriksa kadar ferritin ya. Jadi bukan hanya HB.
Ya, HB itu adalah hemoglobin, ferritin itu adalah bahan bakunya. Jadi kalau misalnya ibu hamil, HB-nya masih, oke, saya masih 11, tapi ferritinnya di bawah 30, itu artinya hati-hati. Artinya ya, dengan makin kurang, besarnya, cadangan kurang, dengan makin besarnya kehamilan, kebutuhannya banyak, ya, akan tergerus nanti ferritin. Makanya ferritin itu sebagai tanda, wah, ini warning nih, ferritinnya kurang. Kita harus cepat loh isi, ya kan? Jangan sampai nanti di 8 bulan dia akan anemi, ya. Rata-rata ibu nanti masuk, kita bicara nanti di trimester ketiga, gitu. Nanti akan terjadi anemi fisiologis. Gitu. Oke, ya. Jadi screening lab itu penting, bukan hanya HB tapi ferritin, ya kan? Ya, HB betul. tidak boleh kurang dari 10, ya. Ferritin tidak boleh kurang dari 30, gitu ya? 30, betul. Ya, betul. Itu trimester 1, ya. Itu trimester 1. Ya. Kemudian ada kita lagi masuk yang di harus diperhatikan? Ya, bagaimana setelah, saya rasa cukup ya, yang penting berat badan ini kita akan memasuki di atas 3 bulan, 12 minggu. Oke, 12 minggu. Di dalam trimester 2 itu biasanya ibu mulai sudah bisa pola makan. Makannya sudah lebih baik. Sudah makin baik makannya, kebutuhan gizinya harus kita perhatikan. Ya, ingat, bukan makan hanya banyak nasi dan karbohidrat, tetapi harus kita perhatikan komposisi. Ya, komposisi ya kan? Isinya. Itu yang paling tepat katanya. Isinya, itu yang paling tepat. Iya, betul. Ya, karena kita lihat bahwa kebutuhan satu di dalam trimester kedua itu akan makin meningkat. Ya, dan makanan-makanan yang bisa membantu, ya, yang bisa membantu untuk penyerapan zat besi adalah, ingat, vitamin C. Vitamin C di dalam. Iya. Oke, itu ada di buah. Ada di buah yang harus dimakan oleh orang-orang hamil, gitu. Ya. Jadi jangan merasa saya makannya sudah banyak. Ya, makan daging, makan ikan, tetapi buahnya kurang, vitamin C-nya kurang, itu zat besi yang masuk ke dalam tubuh itu akan tidak diserap. Diserap, ya, percuma. Jadi dia akan perlu terbuang. Bantuan vitamin C ya untuk penyerapan optimal mempercepat dari zat besi. Dan juga ada makanan-makanan yang menghambat. Menghambat apa tuh? Ada juga. Kopi. Ya, jadi yang mengandung kafein, ya. Teh juga boleh, bukan berarti ibu hamil tidak boleh minum teh. Bukan nggak boleh, boleh, tapi jangan berlebihan, ya. Jadi ada beberapa makanan yang bisa menghambat penyerapan zat besi, terutama tadi yang mengandung kafein. Kemudian kuning telur juga hati-hati, kuning telur itu juga bisa menghambat protein dalam kuning telur. Iya, ya. Gitu. Tapi itu bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh. Cuma kita harus perhatikan, ya. Protein di dalam kedelai itu juga bisa menghambat. Protein di dalam kedelai itu bisa menghambat. Itu juga bisa menghambat. Oke. Wah, banyak ini ilmu kita hari ini ya. Idul Adha gitu loh. Terus lagi. Ya. Kalau orang Bali bilang sambil nyate boleh nih. Boleh makan sate, boleh makan sate, boleh tapi harus matang. Boleh kambing. Iya, harus matang kan, harus matang ya pasti. Kalau sate harus matang gitu ya. Kemudian itu trimester 2. Tetap monitor anemianya dilakukan ya. Monitor HB dilakukan juga kan? Ya. HB nanti kita akan mulai cek lagi nanti masuk trimester ketiga. Nah, ya di trimester ketiga ya ingat anemia di dalam kehamilan itu bisa beresiko terjadinya keguguran, abortus. Ya. Kelahiran prematur bisa juga terjadi kelahiran prematur. Betul, kelahiran prematur. Aduh, jangan sampai dapat prematur lah. Ya, terus ya, bisa terjadi resiko perdarahan. Perdarahan di dalam kehamilan juga bisa beresiko. Ya, bisa nanti terjadi resiko seperti preeklamsi juga bisa beresiko, terjadinya pecahnya ketuban juga beresiko. Iya. Banyak banget ya. Itu dalam kehamilan. Jadi maka di dalam trimester ketiga itu sangat riskan sekali, di mana kita harus jaga. Kalau memang kita kurang, gizinya kurang, anemia terjadi, itu akan bisa terjadi di trimester ketiga. Gitu. Bagaimana dengan berat badan? Berat badan kan tadi 0,5 kilo sampai 2 kilo maksimal di trimester 1. Ya, trimester betul.
Jadi gini, kita kalau menghitung berat badan untuk ibu hamil, kita harus mengikut namanya indeks massa tubuh atau BMI. Apa itu? Coba silakan. Ya, body mass index. Silakan. Jadi berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter persegi. Nah, jadi ibu hamil harus menghitung nih. Kira-kira berapa nih BMI saya? Jadi BMI sebelum hamil ya, kita bicara BMI sebelum hamil. Jadi kalau pada BMI sebelum hamil ini, iya. Jadi kita harus hitung dulu apakah kita masuk kategori normal yang BMI-nya antara 18,5 sampai 24,9 itu dikatakan normal. Normal ya. Nah, kalau orang mempunyai BMI yang normal, peningkatan berat badan itu kurang lebih bisa 11 sampai 16 kilo selama 9 bulan. 16 kilo ya, jangan 25 kilo, maksimal, 30 kilo apalagi. Maksimal 16 kilo. Itu untuk orang yang, ya, untuk yang BMI-nya normal. Bagaimana yang overweight? Overweight itu BMI-nya 25 sampai 29. Ya, 25 sampai 29 itu peningkatan berat badan hanya boleh 7 sampai 11 sampai 12 kilo. 11 sampai 12 kilo. Maksimal. Lebih kurang lagi gitu. Ya kalau dia yang tinggi apa udah gemuk gitu ya, maksimal ya. Overweight. Wah, susah juga. Yang jadi obesitas, mendingan turunin berat badan dulu dong sebelum hamil. Ya. Kalau bisa. Jadi lebih bagus sebetulnya ibu hamil kalau bisa kan sebelum hamil badannya gitu kan, biar bisa naik 25 kilo. Berapa tuh? 16. Betul. Gitu. Ya, itu yang normal. Kalau makin obesitas, BMI-nya di atas 30, itu hanya boleh maksimal 9 kilo, Dr. Tiwi. Orang yang obesitas, BMI-nya di atas 30, hanya boleh 9 kilo. Jadi jangan makin sedih kalau lahiran dengan ibu berat badannya 130, 120 gitu. Waduh. Serem banget. Ya. Itu ya, kasihan. Jadi berat badan lanjut. Ya. Jadi itu yang harus kita berarti itu yang kita harus perhatikan dan pertahankan berat badan selama kehamilan. Menjadi modal kita untuk pada saat dia nanti pada saat dia persalinan gitu. Nah, di dalam trimester 2 kita di komplikasi yang kita harus jaga adalah hal-hal yang tadi ya. Nah, masuk di trimester ketiga ya, kita masuk di trimester ketiga ya. Trimester ketiga itu umur berapa tuh? Usia kehamilan berapa? Di atas 28 minggu, 7 bulan. 28 minggu. 7 bulan, 28 minggu. Itu. Jangan lupa 32 minggu kirim dulu ke laktasi ya. Nah, jangan lupa. Di trimester ketiga itu ingat ada namanya antenatal laktasi. Nah, ini pakarnya Dr. Tiwi. Apa yang perlu Dr. Tiwi perhatikan di dalam antenatal laktasi? Satu, berat badan lagi, jangan terlalu gemuk. Kalau terlalu gemuk itu tadi susah juga produksi ASI-nya gitu kan. Kemudian ibu itu betul-betul dijelaskan bagaimana proses produksi ASI itu terjadi gitu ya. Yang paling penting kita ya itu jangan sampai anemia. Karena 30% bayi-bayi kita di bunda nih itu anemi, itu bayi ASI. Bayi ASI dengan ibu yang mampu ya, yang katanya komposisi makanannya bagus sebetulnya, cuman itu mungkin terlalu banyak lemak, minyak, jadi zat besinya lupa mereka ya. Nah, kita memberikan dukungan psikologis pada ibu karena biasanya bayi yang baru lahir itu memang pasti akan berat badan turun, ASI-nya sedikit, itu normal. Itu bagian saya. Biasanya kita jelaskan bahwa ASI tidak akan produksinya banyak. Kemudian dia akan turun berat badan kira-kira 10% sampai di hari kelima kalau kelahiran sesar dia mulai naik. Nah, kemudian mulai produksinya naik, berat badannya juga mungkin bayinya akan naik. Nah, waktu dia turun itu bayi akan kuning, itu normal gitu. Itu bagian saya yang hal-hal sedikit-sedikit yang sederhana supaya ibu tidak stres. Menunggu ASI kok belum keluar gitu kan, padahal memang itu sesuatu yang fisiologis juga. Gitu ya. Nah, di dalam 8 bulan, Dr. Tiwi, di dalam 8 bulan itu gimana supaya ibu ada kiat supaya dia bisa sukses nanti ASI-nya keluar pada saat dia melahirkan, pada saat 8 bulan hamil. Ya.
Sebetulnya nomor satu, ibu itu harus mengerti ya. Kemudian niatnya itu harus tinggi. Itu sangat membuat keberhasilan menyusui. Kemudian sistem di dalam rumah sakit itu betul-betul harus kita fasilitasi ibu itu ya. Waktu kelahiran normal atau sesar itu harus inisiasi menyusui dini. Kemudian tadi makanan, nutrisi adalah hal utama ya. Nanti siang setelah Dokter Ari, saya akan dengan Dokter Maria gizi ya, kita akan banyak bicara tentang ibu yang vegetarian. Nanti siangan sedikit dengan Dokter Rina. Jadi saya cuma ngomong sedikit aja, nanti kita lanjut di yang berikutnya. Dokter Ari silakan. Ya, jadi di dalam trimester ketiga itu selain antenatal laktasi, kita perlu mengetahui kadar HB-nya saat ini bagaimana. Lagi. Ya, kita akan cek ulang lagi. Karena memang secara fisiologis pada kondisi trimester ketiga 8 bulan itu terjadi penambahan volume plasma itu kurang lebih sekitar 50% pada ibu hamil. Karena dia peningkatan volume plasma, ya, makanya kadar HB-nya akan turun. Kadar HB akan turun secara fisiologis. Makanya kalau di dalam trimester pertama, kedua kita tidak mengejar dengan baik, maka akibatnya pada saat trimester ketiga tambah turun. Nah, itu berbahaya. Ya. Pada saat dia persalinan nanti, pada saat dia mau melahirkan, itu akan terjadi komplikasi partus lama. Ya. Partus lama, ya, jadi gangguan kontraksi, ya kan? Dan resiko perdarahan pasca melahirkan, jadi, itu semua bisa terjadi. Tapi kan nggak dibiarkan seperti itu kan? Jadi apa yang Dokter Orjin kerjakan? Transfusi kah? Kasih lebih tinggi dosis kah atau gimana? Atau makanan saja? Silakan. Ya, bukan hanya dari penambahan makanan, ya cuma kita ngejarnya tuh tinggal sedikit nih, ya kan? Dan resikonya bisa terjadi prematur. Iya, prematuritas, berat badan bayi bisa lahir, bisa rendah, bisa kecil. Nah, itu bisa tidak terkejar. Makanya kita bukan hanya pemberian zat besi, kita harus fortifikasi zat besi di dalam makanan. Ya, dan juga terpaksa ya harus pemberian zat besi secara infus kalau memang itu terlalu jauh penurun berat badan. Atau transfusi itu terakhir sekali. Itu terakhir. Gitu. Iya. Jadi begitu makanya, pentingnya zat besi itu. Makanya pada saat kita mau melahirkan seorang ibu, kita harus pastikan bahwa jangan sampai terjadi kekurangan gizi termasuk terjadi anemia. Karena itu akan berakibat fatal di dalam proses persalinan. Ya, dia akan lelah, kurang tenaga, kontraksinya kurang, proses melahirkannya menjadi lama dan panjang. Dan infeksi resikonya lebih tinggi. Gitu. Jadi gitu. Anemia itu banyak sekali ya. Faktor-faktor yang memanfaatkan anemia ya. Dokter Ari sebelum terutama bayi kan Dokter Tiwi, bayi juga apgarnya rendah kan, nanti bisa bayi terjadi. Bayi juga sama. Dokter Ari sebelum lupa, itu orang hamil boleh, kadang-kadang kan sport itu membuatnya lebih lapar, nafsu makan harus, apalagi kalau mau lahir normal, otot-otot harus harus aktif gitu kan? Iya. Jadi olahraga itu penting dilakukan kan? Ibu hamil. Itu juga menjaga itu pembakaran supaya peningkatan berat badan tidak berlebihan. Jadi mulai artinya 5, 6 bulan, 7 bulan itu harus mulai olahraga, baik senam hamil, yoga hamil, jalan, itu harus kita dilakukan karena itu proses pembakaran akan terjadi. Gitu. Berenang boleh? Berenang boleh, ya, tapi kondisi saat ini lagi pandemi tidak boleh. Oh iya jangan. Sedang pandemi ini tidak boleh. Boleh tapi kalau kolam renang sendiri boleh. Boleh. Bener lah. Iya. Betul. Ya. Oke. Sekarang peningkatan kan lagi enak-enaknya makan ibu-ibu hamil biasanya ya. Jadi kira-kira itu yang terakhir itu seberapa olahraga? Yang kemudian komposisi karbohidrat, lemak mungkin harus turun, tapi dagingnya harus naik atau gimana? Ya, jadi kalau sudah masuk trimester ketiga, kita harus pada masuk trimester ketiga kita harus kurangin karbohidrat, batasin karbohidrat, tetapi protein itu lebih banyak dikonsumsi berserta buah dan sayur. Ya, karena mau nggak mau, pada trimester ketiga wanita itu sudah akan lapar terus, dia akan makan gitu. Ibunya gendut, suaminya juga gendut gitu. Biasanya dua-dua gemuk tuh. Bayinya kecil, bayinya segitu-gitu doang.
Jadi ingat, jangan banyak makan nasi aja. Saya bilang, banyak makan nasi, karbohidrat, tetapi buah dan sayur kurang, akhirnya vitamin C-nya kurang, penyerapannya juga tidak bagus, untuk terutama zat besi. Iya, jadi gitu. Betul. Ya, wah hebat banget ini konsultan endokrin ini satu ya. Keren ini Pak dosen. Pak dosen, ada yang ketinggalan lagi nggak Pak dosen? Persiapan melahirkan Pak dosen. Coba Pak dosen. Ya, di dalam persiapan melahirkan, jadi kita selalu akan, itu tadi, kalau kita sudah persiapan trimester pertama, kedua, ketiga dia baik, ya kadar zat besinya, HB-nya cukup, berat badan cukup, ya kita sudah siap untuk melahirkan dengan baik. Artinya ibu-ibu juga harus diberikan motivasi untuk semangat dan siaga, bahwa apapun yang terjadi pada saat dia melahirkan, itu kan kita tidak bisa tahu. Dia bisa datang, misalnya kita merencanakan normal, ya dalam 24 jam itu kita harus selalu siap siaga, ya. Jadi kita harus persiapan mental, ya. Jadi pada ibu-ibu yang mau melahirkan normal, itu harus siap. Jadi tanya, ibu kalau mau melahirkan normal, oke. Tapi apakah sudah persiapan untuk bagaimana kita untuk melahirkan, bagaimana kita cara mengendan, bagaimana kita melakukan stretching? Belum, dokter lah. Jadi kita mau maju perang, tapi kita nggak tahu strateginya nih. Itu bahaya. Jadi harus diingatkan ya, dari trimester 2 mungkin harus diingatkan ibu-ibu ikut senam hamil di rumah sakit Bunda ada sekarang online ya kan? Atau di YouTube sekarang juga ada mungkin ya, yoga misalnya gitu kan? Ya, sekarang di YouTube banyak tuh, bisa dilihat kemarin di YouTube. Juga kita bicara banyak tentang kelahiran spontan. Banyak sekali. Ya, YouTube banyak ya. Ya. Jadi pilihan kelahiran tidak sekedar memilih tuh, supaya siap dalam berperang, gitu kan? Oke, Dokter Ari, keren banget Dokter Ari. Apalagi Dokter Ari? Ya. Apalagi? Dokter Ari, kita masih punya 2 sesi lagi loh. Putus-putus, Dokter Tiwi. Suaranya putus lagi. Dokter Tiwi. Halo. Potong ini. Ya. Jadi, Dokter Tiwi, kan kita masih punya 2 sesi lagi. Tadi ada telepon. Ya, lo kok nggak putus? Nah, coba diulang. Ayah, coba diulang lagi, Dokter Tiwi. Diulang lagi. Halo. Putus-putus, Dokter Tiwi. Jadi ibu hamil sebaiknya ya makan makanan yang beraneka ragam. Itu pasti, makanan mengandung karbohidrat, protein, lemak ya. Trimester pertama kita boleh lebih banyak karbohidrat, tetapi pada trimester ketiga kita harus kurangin yang mengandung karbohidrat lebih tinggi.